Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast kami. Dan hari ini kami akan menjelaskan tentang demokrasi dengan memberikan pertanyaan kepada teman-teman kami di sini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Bika Sabidin, nama saya Uga Natasha. Saya Michelle Alexia Deto. Saya Nabil Pudin. Sekarang kita bakal bertanya tentang demokrasi. Menurut kalian demokrasi itu apa sih? Menurut saya demokrasi adalah sistem yang memberi rakyat hak untuk menyampaikan pendapat dan ikut menentukan keputusan. Oke. Kalau menurut saya nggak jauh dari Visual itu sama ya. Jadi sistem demokrasi itu sebuah kebebasan untuk rakyat untuk berpendapat, pemilihan seperti presiden ya gitu deh pokoknya. Oke, saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak saya kasih beberapa contoh demokrasi yang ada di Indonesia? Baik pun di lingkup masyarakat ataupun lingkup sekolah. Oke. Menurut saya ya, kalau yang di sekolah itu kayak contohnya pemilihan ketua OSIS sih. Kalau musyawarah di kelas tuh kayak pemilihan ketua kelas, struktur kelas. Kalau saya ngambil dari lingkup masyarakat ya. Jadi itu kayak ada pemilihan ketua RT, pemilihan yang tadi saya sebut itu pemilihan presiden ya gitu pokoknya ya. Oke. Yang ketiga, dari contoh yang udah kalian sebutin, yang mana aja yang udah kalian lakuin gitu? Yang udah kalian lakuin? Sejauh ini sih cuma pemilihan ketua OSIS ya, karena kita belum punya hak untuk mencoblos presiden. Ya sama, saya juga seperti Michelle karena saya juga belum punya hak juga ya. Tapi pernah pemilihan ketua kelas ya? Kan? Iya, Pernah. Oke. Pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya, menurut kalian dengan adanya media sosial, demokrasi semakin berkurang atau tidak? Bisa dua arah sih, tergantung. Kalau misalnya emang kan di media sosial itu banyak hoax juga ya. Kalau misalnya untuk mempromosikan diri sebagai DPR atau apa, kita kan butuh media sosial untuk memperkenalkan visi misi kita. Menurut saya sih pengaruh sih sosial itu, baik mau beda-beda sih sudut pandangnya sih untuk semuanya. Kalau menurut saya itu dua-duanya bisa terjadi, bisa berkurang, bisa juga jadi kelebihan juga. Kalau kelebihan itu kayak kita jadi semakin gampang untuk menyampaikan aspirasi kita. Terus kalau kekurangan itu kayak jadi semakin kita juga jadi mudah mendapat ujaran kebencian gitu. Orang-orang jadi semakin gampang aja gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, kata orang-orang kita sebagai Gen Z itu kurang perhatian sama politik dan demokrasi. Menurut saya itu bagaimana? Menurut saya itu kan semuanya cuek ya. Kita butuh media sosial juga untuk mencari berita-berita, informasi-informasi. Cuma ya kita caranya lewat media sosial aja. Politik tuh menurut saya itu penting ya, untuk mencari mana yang benar juga, mana yang salah juga, biar kita juga nggak panas dan nggak salah untuk menilai sesuatu. Menurut saya juga politik itu nggak semuanya cuek. Mereka tuh cuman kayak Gen Z itu cuman pengen yang cara praktis gitu deh, kayak lewat media sosial gitu daripada terjun langsung mungkin. Oke, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.